Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kita akan membahas soal tryout fisika Vivat Bimbel untuk materi UTS Fisika. Nah, di part 1 ini kita akan membahas 10 soal terlebih dahulu dan kita langsung aja ke nomor yang pertama. Sebuah benda yang masanya 1 kg memberikan waktu 5 second untuk berubah dari keadaan diam hingga 10 meter per second. Resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah yang diketahui di sini itu ada masanya 1 kg, kemudian waktunya itu 5 second. Nah, yang ditanyakan itu Nah, di sini ada V akhir atau VT-nya itu dia 10 meter per second. Kemudian karena dia itu berubah dari keadaan diam, berarti V0-nya 0 kan, 0 meter per second. Yang ditanyakan itu resultan gayanya atau sigma F. Nah, kita bisa menggunakan persamaan dari hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, dari data yang kita dapat dari soal, kita belum tahu kan A-nya itu berapa. Nah, A itu merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu kan, atau delta V per delta T, yaitu selisih dari kecepatan awal atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, dibagi dengan T-nya berapa. Nah, di sini VT-nya itu kan 10 tuh, dikurangi 0, dibagi dengan T-nya itu 5. Nah, ini bisa ditulis delta T, bisa T juga sama aja sih. Kalau di sini nggak ada keterangan T awalnya berapa, T akhirnya berapa, tapi langsung aja misalnya T sama dengan 5 second, berarti ya udah anggap aja T awalnya tuh 0, T akhirnya 5. Jadi T-nya ya udah 5 second aja. Nah, berarti di sini 10 dikurangi 0 tetap 10 dibagi 5, hasilnya 2 kan. Nah, percepatannya berarti 2 meter per second kuadrat. Kita masukin ke persamaan yang ini. M-nya itu 1, kemudian A-nya 2. Jadi untuk resultan gayanya itu adalah 2 Newton. Gitu. Jadi jawabannya yang E, bener ya. Nah, kemudian untuk nomor 2, benda yang bergerak lurus pasti gaya totalnya sama dengan 0. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah, karena kalau misalnya ada benda yang bergerak lurus, itu dia belum tentu memiliki kecepatan yang konstan. Misalnya nih, ada balok, dia itu bergerak di lintasan yang lurus kayak gini. Pasti bergeraknya lurus kan. Nah, di pernyataan itu disebut kalau misalnya si balok ini bergerak ke arah kanan dengan gerak yang lurus, dia gaya totalnya atau sigma F-nya itu sama dengan 0. Belum tentu kan, karena siapa tahu dia itu mengalami percepatan si baloknya. Gitu. Sedangkan untuk syarat agar dia sigma F-nya itu 0, itu V-nya itu harus konstan. Atau si A-nya itu sama dengan 0 gitu. Nah, jadi belum tentu kalau benda yang bergerak lurus itu gaya totalnya sama dengan 0. Jadi ini salah. Nah, oke, ini. Oke, nomor 3, 2 buah mobil yang mula-mula diam terpisah pada jarak 2000 meter. Pada saat yang bersamaan, kedua mobil bergerak saling mendekat dengan kecepatan konstan. Masing-masing mobil itu VA, atau mobil yang A kecepatannya 30 meter per second, kemudian yang B dia 20 meter per second. Berapakah jarak kedua mobil yang berpapasan jika dihitung dari posisi awal mobil A? Kita gambarin dulu ya biar kebayang. Misalnya di sini aku gambarin mobil A yang arah geraknya itu ke kanan misalnya. Kemudian di sini ada mobil B. Nah, arah geraknya ke kiri atau mereka tuh dia saling mendekati. Nah, terus ini kan dia tuh posisinya tuh posisi awal kan, di titik awal. Nah, jaraknya itu dia 2000 meter.
2000 meter. Nah, ini dia kecepatan si A itu 30 meter per second, si B dia 20 meter per second. Nah, yang ditanyakan itu jarak kedua mobil yang berpapasan jika dihitung dari posisi awal mobil A. Berarti kita harus tahu kan, si A sama si B itu bakal berpapasan di titik mana. Berarti di antara 2000 ini kan. Nah, tapi dihitungnya tuh dari posisi awal mobil A. Nah, misalnya kita asumsikan jarak dari posisi awal mobil A ke titik papasan itu sebagai XA. Misalnya kita anggap di mana aja ya, misalnya di titik ini nih. Nah, berarti ini XA, kemudian sisanya berarti XB kan. XB gitu. Nah, berarti yang 2000 ini itu merupakan penjumlahan antara XA dengan XB kan. Oke, kita tulis dulu aja ya. XA ditambah XB sama dengan 2000 meter. Nah, dari X ini, X itu kan dia posisi kan. Nah, bisa kita ubah biar muncul variabel V atau kecepatan sama waktu. Nah, hubungan antara ketiga variabel itu bisa kita ingat dari persamaan kecepatan, yaitu V sama dengan X per T kan. Nah, terus untuk nyari X-nya berarti X itu sama dengan V dikali T kan. Nah, kita masukin atau kita ubah. Untuk XA berarti jadi VA dikali dengan T, kemudian ditambah XB juga berarti kita ubah jadi VB dikali dengan T. Hasilnya 2000. Oke, untuk VA sama VB kita udah tahu kan. Nah, kenapa kita harus ubah dari X ini ke V kali A? Karena kita pengen tahu T-nya itu berapa. Kita pengen tahu di detik keberapa mobil A sama mobil B itu berpapasan. Nah, jadi kita masukin dulu VA-nya itu 30 T, VB-nya 20 T, karena T-nya yang ditanyakan kan. Nah, dari sini kita bisa misahin kan si T-nya itu. Jadi 30 ditambah 20 dalam kurung, nah T sama dengan 2000. Nah, T-nya berarti 2000 dibagi sama 30 ditambah 20 itu 50, terus pindah ruas jadi di sini. Hasilnya itu 40 second. Nah, berarti A sama B itu dia bakal papasan di detik ke 40. Nah, baru dari situ kita masukin. Karena di sini yang ditanyakan itu XA, berarti kita pakai persamaan yang ini nih. X sama dengan VT. Berarti XA sama dengan VA dikali T. VA-nya tadi 30, T-nya tadi 40. Hasilnya 1200 meter. Jadi jarak dari posisi awal mobil A sampai ke titik berpapasan itu 1200. Nah, dari sini tuh ke sini 1200 meter. Jadi jawabannya itu 1200 meter. Oke, kita lanjut untuk nomor 4. Bisa diperhatikan di gambar berikut, itu ada sebuah bola pejal yang ditaruh di atas bidang miring dengan ketinggiannya itu 70 cm dan kemiringannya theta. Nah, yang ditanyakan itu kecepatan bola pejal saat menyentuh tanah. Oke, dari kasus ini kita bisa menggunakan konsep hukum kekekalan energi gitu. Mungkin bisa diingat lagi ya, kalau ada ketinggian gini, bendanya ada di suatu ketinggian, berarti dia punya energi potensial kan. Dia punya EP. Nah, ketika dia menggelinding ke bawah, dia kan punya kecepatan tuh. Berarti si EP tadi itu berubah. Energinya menjadi EK. Nah, karena di sini itu bola pejal, pasti jatuhnya itu enggak cuman secara translasi, tapi rotasi juga kan. Nah, berarti EK-nya itu ada yang EK translasi dengan EK rotasi, karena dia muter, gitu. Nah, kita bisa pakai hukum kekekalan energi mekanik itu. Jadi, untuk EM1 sama dengan EM2 kan, atau
EM1 tuh berarti posisi ketika bolanya belum menggelinding atau energi potensialnya aja yang dipakai. Kemudian untuk EM2 itu adalah penjumlahan antara eka translasi dengan eka rotasi gitu. Kita masukin aja ya. Untuk EP itu dia MGH kan. Rumusnya MGH. Kemudian untuk energi mekanik saat si bolanya menggelinding itu berarti eka translasi setengah mv kuadrat ditambah dengan yang rotasi setengah inersia dikali dengan omega kuadrat. Oke. Nah, kita tulis lagi MGH. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan menghilangkan M-nya. Tapi untuk yang ini kan M-nya belum ada ya. Jadi kita belum bisa langsung coret-coret atau langsung bagi kedua ruas dengan M. Jadi kita munculin dulu M-nya. Nah, si I itu kan inersia. Dan inersia itu merupakan perkalian massa dengan jari-jarinya kan. Nah, untuk bola pejal, untuk kasus bola pejal itu dia inersianya 2/5 mr kuadrat. Gitu. Jadi kita tulis kayak gitu. 2/5 mr kuadrat. Nah, terus untuk omeganya bisa kita ubah juga. Kenapa? Karena bisa kita sederhanain lagi. Jadi untuk rumus omega itu V dibagi dengan R atau kecepatan translasi dibagi dengan jari-jari. Tuh. Nah, karena di sini omeganya kuadrat, berarti V-nya juga kuadrat, dibagi dengan R-nya juga kuadrat, kayak gitu. Nah, baru tuh kita bisa bagi kedua ruas dengan M. Jadi M-nya bisa coret, 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 gitu. Kemudian untuk di sini kan ada R kuadrat nih. Nah, ini juga bisa dicoret, gitu. Jadi kita tulis lagi sisanya. GH sama dengan setengah V kuadrat ditambah. Nah, ini berarti jadi, ini bisa dicoret juga ya, yang duanya. Jadi, tinggal 1/5 V ya, V kuadrat. Tuh. Oke, GH sama dengan, nah ini V kuadratnya bisa kita pisahin lagi, jadi ditambah 1/2 tambah 1/5. 1/2 tambah 1/5 dikali dengan V kuadrat. Oke, GH sama dengan ini menjadi 7/10 ya, 7/10 V kuadrat. Oh ya, untuk GH kita masukin juga ya. Nah, G-nya kita pakai yang 10 aja, karena di soal nggak disuruh pakai yang 9,8. Jadi kita coba pakai yang 10 ya. 10 dikali dengan H-nya itu ketinggian ini kan, ketinggian ketika si bolanya itu mempunyai energi potensial. Itu 70 cm. Kita ubah ke meter jadi 0,7 meter. Jadi di sini 0,7 meter sama dengan, nah ini 7 dibagi 10 itu 0,7 juga kan. Nah, V. Jadi 0,7 bisa kita coret lagi. Jadi untuk hasilnya itu V kuadrat sama dengan 10. Karena yang dicari itu adalah kecepatan, bukan kecepatan kuadrat. Jadi kita ubah jadi V sama dengan, nah ruas kanannya jadi akar 10. Gitu. Jadi hasilnya adalah yang C jawabannya. Gitu. Bisa ya? Oke, kita next ke nomor 5. Dua buah vektor F1 itu 3 Newton, F2 sama dengan 4 Newton. Kedua vektor tersebut membentuk sudut 90 derajat. Resultan kedua vektor tersebut adalah, oke, kalau misalnya kita ngitung resultan dan terbentuk sudut antara kedua vektor tersebut, kita bisa menggunakan persamaan ini. Kita kan nyari resultan nih, jadi R sama dengan akar dari, nah F1-nya, kita tulis F1 dulu ya, F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 kali F2 kali cos tetanya. Gitu. Nah, kita masukin aja langsung angka-angkanya. Untuk F1 3 kuadrat berarti F2-nya 4 kuadrat tambah 2 kali 3 kali 4
cos 90. Nah, cos 90 itu berapa? 0 kan? Ini tuh 0. Jadi dikali ini tuh bakal 0 kan, yang bagian sini tuh dia bakal 0. Jadi ya udah kita hitung sisanya aja. 3 kuadrat itu 9 ditambah 4 kuadrat 16, hasilnya akar 25 atau 5. Jadi resultan gaya yang terbentuk dari dua buah vektor itu adalah 5 Newton. Jadi jawabannya yang E. Gitu. Nah, nomor 6, dua vektor dikatakan sama jika besarnya sama. Nah, itu merupakan pernyataan yang salah. Karena vektor itu kan dia melibatkan tidak hanya nilai ya, atau tidak hanya besar, tapi dia arah juga, ada arahnya gitu. Kalau misalnya ada dua buah vektor, misalnya kayak gini ya. Nah, dia tuh punya besar misalnya, ini vektor gaya kita misalin ya, vektor gaya nilainya itu 10 Newton. Nah, aku copy misalnya si vektornya. Nah, ini sama kan? Misalnya ini vektor A, ini vektor B. Berarti vektor A sama dengan vektor B. Karena nilainya sama-sama 10, arahnya sama-sama ke kanan. Tapi kalau misalnya arahnya beda, aku bedain. Misalnya bengkok dikit deh. Atau berkebalikan sama vektor awal tadi. Nah, itu berarti nggak sama gitu. Jadi, dua vektor kalau misalnya besarnya sama, itu belum tentu vektor yang sama. Jadi, syaratnya tuh besar sama arahnya harus sama gitu. Jadi ini pernyataannya salah. Nah, kemudian nomor 7, seorang anak melempar bumerang dan kembali kepada si anak dalam waktu 20 detik. Jika bumerang melintasi jarak 30 meter sebelum kembali ke pelempar, maka kecepatan rata-rata bumerang tersebut adalah, kayak yang ditanya itu apa? Kecepatan kan? Atau V. Nah, kenapa aku tulis ada panahnya di atas? Karena dia merupakan besaran vektor atau bergantung dengan arah. Jadi untuk persamaan dari kecepatan itu adalah X atau delta X dibagi dengan delta T. Nah, X itu merupakan posisi kan atau perpindahan, di mana dia juga merupakan besaran vektor. Gitu. Nah, delta X itu adalah selisih posisi awal dengan posisi akhir. Berarti XF dikurangi XI kan, dibagi dengan delta T-nya berapa. Nah, untuk kasus ini, itu kan dia bumerangnya itu dilempar, tapi melintasi jarak sepanjang 30 meter ya, sebelum kembali ke pelempar. Tapi dia balik lagi ke anak itu. Gitu. Jadi misalnya, si anak ini tuh dia ngelempar bumerang, nih ini lintasannya 30 meter, di titik ini. Misalnya ini titik A. Berarti titik awalnya itu ada di sini, di titik A. Titik akhirnya juga, atau posisi akhirnya ada di A. Berarti XF sama dengan XI kan. Nah, kalau misalnya XF sama dengan XI, berarti hasilnya 0. Gitu. Mau dibagi berapapun, di sini kan ada delta T-nya, yaitu 20 detik. Mau dibagi berapapun, kalau pembilangnya 0, berarti dia 0 hasilnya gitu. Jadi, jawabannya yang D. Kalau misalnya yang ditanya kelajuan, baru kita pakai yang 30 meter ini. Karena untuk kelajuan itu, kelajuan ditulisnya V doang ya, gak ada tanda vektor di atasnya. Kalau V itu dia S dibagi T gitu. S itu berarti jarak yang ditempuh sama benda yang kita amatin, berarti 30 tadi dibagi sama T-nya 20. Hasilnya 3/2 atau 1,5 gitu. Nah, itu baru kelajuan. Ini kelajuan, ini kecepatan. Gitu. Oke, untuk nomor 8, sebuah batu dilemparkan dari ketinggian 10 meter dengan kecepatan awal 2 meter per second ke bawah. Kecepatan batu pada saat berada di ketinggian 2 meter adalah, misalnya ini permukaan tanahnya, kemudian ini batunya ya, dilempar dari ketinggian 10 meter.
Nah, ini jaraknya dia 10 meter. Nah, V awalnya atau V0-nya itu 2 meter per second. Nah, yang ditanyakan itu kecepatan batu pada saat berada di ketinggian 2 meter. Berarti kira-kira di sinilah ya. 2 meter. VT-nya berarti. VT di sini tuh berapa? Oke, kita bisa menggunakan salah satu persamaan dari kinematika, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. VT itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, kemudian A itu percepatan yang dialami benda, dikalikan dengan jaraknya, S-nya. Nah, berarti di sini jaraknya atau S-nya itu dari titik awal sampai titik yang pengen kita amatin, gitu. Berarti dari awal tuh kan dia 10 meter ke tanah kan. Terus yang pengen kita amatin itu 2 meter ke tanah. Jadi selisih antara 2 sama 10 itu 8 kan. Nah, berarti S-nya itu 8. Ini S. Kemudian untuk A-nya, nah karena dia itu jatuh ke bawah atau kasusnya itu benda yang jatuh bebas, maka percepatan yang dialami sama benda itu atau batu itu adalah percepatan gravitasi. Gitu. Jadi A di sini itu adalah G gitu. Enggak lurus. Ya, jadi kita ubah A-nya tuh jadi G. Kita pakai yang 10 meter per second kuadrat. Nah, VT itu yang ditanyakan kan. VT kuadrat, V0-nya itu 2 dikuadratkan ditambah 2 dikali dengan 8, maaf, dikali dengan 10 dikali dengan S-nya 8 sama dengan 4 tambah 160 hasilnya 164. Kemudian untuk VT-nya berarti akar kan, akar dari 164. Akar dari 164 itu 2 akar 41 gitu. Jadi untuk VT atau V di 2 meter terhadap tanah itu A jawabannya. Itu 2 akar 41. Kemudian untuk nomor 9, jarak antara dua buah titik yang dilalui gelombang adalah 1/2 dari panjang gelombangnya. Maka beda fase antara kedua titik tersebut adalah, nah untuk mencari beda fase itu bisa menggunakan persamaan 2pi per lambda atau panjang gelombang dikalikan dengan jarak antara dua titik tersebut gitu. Berarti 2pi per lambda. Nah, di soal itu diketahui bahwa jarak antara kedua titik adalah 1/2 kali dari panjang gelombangnya. Berarti si D-nya itu kita ubah jadi 1,5 dari lambda. Atau kalau bentuknya pecahan bisa jadi 3/2 kali lambda. Nah, lambdanya bisa kita coret kan. Kemudian untuk 2-nya bisa kita coret lagi. Jadi, untuk beda fasenya itu adalah 3pi. Nah, karena untuk opsinya itu yang ditanyakan dalam bentuk derajat, kita ubah 3pi itu berapa derajat. Nah, 1pi itu 180 derajat. Berarti kalau 3pi, 3 dikali 180 kan, hasilnya 540 derajat. Jadi jawabannya yang B. Kemudian untuk nomor 10, gelombang yang merambat menurut persamaan Y sama dengan 2 sin 2πx kurangi 0,2 pt dengan X dalam meter dan T dalam second memiliki, oke, di sini ada 4 pernyataan dan kita mungkin bisa cek satu-satu ya. Untuk yang nomor 1 itu amplitudonya 20 meter. Oke, kita ingat lagi kalau persamaan dari gelombang itu kan Y sama dengan A sin Kx min omega T kan. Nah, kalau misalnya di soal itu bentuknya 2 sin
2pi X min 0,2 pi T, berarti kita bisa tahu kalau A-nya atau amplitudenya itu berapa. Nah, berarti di sini amplitudonya 2 kan, 2 meter. Amplitudo itu simpangan maksimal. Kemudian untuk K-nya itu dia 2pi kan di sini, 2pi. Kemudian untuk omeganya adalah 0,2 pi. Gitu. Nah, kita balik lagi ke soal. Di sini dikatakan kalau amplitudonya 20 meter. Itu salah ya, karena harusnya dia 2 meter aja. Salah. Kemudian nomor 2-nya panjang gelombangnya itu 0,1 meter. Nah, panjang gelombang itu lambda. Lambda itu persamaannya 2pi per K. Nah, K-nya yang ini nih, 2pi. Berarti 2pi dibagi 2pi kan, hasilnya 1. Itu 1 meter. Sedangkan di nomor 2 itu dia 0,1 meter, jadi salah juga. Kemudian untuk cepat rambat atau V, itu persamaannya omega dibagi dengan K. Nah, omeganya udah tahu kan kita, 0,2 pi. Nah, K-nya tadi 2 pi. Pi-nya bisa kita coret, jadi 0,2 dibagi 2, 0,1 ya. 0,1. Itu, dan ini salah juga. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita udah nemu kalau 1, 2, 3 pernyataannya itu salah, dan kita belum ngecek yang nomor 4, itu pasti jawabannya nomor 4. Karena di antara semua opsi kan nggak ada pilihan bahwa semua pernyataannya itu salah gitu. Jadi pasti nomor 4. Tapi kita tetap cek aja. Nah, nomor 4 itu frekuensinya 0,1 Hz atau F ya. Persamaan untuk mencari F itu bisa pakai yang omega dibagi dengan 2pi. Nah, omeganya tadi 0,2 pi ya. 0,2 pi dibagi dengan 2 pi. Pi-nya coret-coret, jadi 0,2 bagi 2 itu 0,1. Jadi benar untuk yang 4.